Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Hai, kembali lagi ya bersama saya yang akan selalu membahas perhitungan matematika ya. Nah, di sini pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih tentang statistika matematika ya. Jadi kita bahas sedetail mungkin. Nah, kali ini kita akan membahas pada tabel distribusi frekuensi yang mana akan disajikan ya data tabel DF ini ke si histogram ya, atau dalam bentuk histogram, poligon, dan OGIF ya. Nah, jadi itu yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini. Nah, di sini sudah ada tabel distribusi frekuensinya ya, yang mana kita sudah memiliki nilai dan frekuensinya, dan juga kita nanti akan cari nilai XI-nya atau nilai tengahnya, kemudian TB, tepi bawah dan tepi atas. Jika kalian sudah tidak asing dengan materi statistika ya, mari kita langsung saja hitung langkah demi langkah untuk menentukan nilai tengah, tepi bawah dan tepi atas ya, biar lebih cepat caranya seperti apa gitu. Nah, di sini untuk nilai ya. Nah, untuk nilai kisarannya di sini 25 sampai 30 ya. Nah, bisa kalian lihat berarti panjang interval kelasnya dari 25 dihitung ke 30 ya. Sudah bisa menghitungnya dari 25, 26, 27, 28, 29, 30. Berarti 6 panjang kelasnya. Nah, cara menghitungnya seperti itu. Dan ini sudah diketahui juga nilai frekuensinya ya, atau nilai FI. Maka nilai XI-nya kita tentukan dari mana? Dari sini. Dari nilai ini ya. Jadi 25 ditambah 30 bagi 2. Jadi ketemulah nilai tengahnya, yaitu 27,5. Kemudian 31 tambah 36 dibagi 2 lagi, maka hasilnya 33,6. Nah, di sini ya, jadi untuk menentukan ini agar lebih mudah, tidak membagi lagi, kalian bisa upayakan lihat selisih antara 27,5 dengan 33,5. Kira-kira berapa selisihnya? Selisihnya kurang lebih dari 27 ke 33 aja 6 ya. Jadi 6 poin, maka ini tinggal langsung tambah 6 poin aja. 33,5 tambah 6 berarti 33 tambah 6 itu 40 berapa? 9,5 gitu ya. Terus kemudian ini juga 49,5 ditambah 6 adalah 50. 49 tambah 6 45,5 gitu ya. Kemudian satu lagi 55,5 ditambah 6 adalah berapa? Oke, tadi kita tambahkan selisihnya udah 6 ya. Jadi kita tambahkan 6 ke sini. Kan dari sini jaraknya 6. Berarti semuanya kita tambahkan 6. Jadi 33,5 ditambah 6 hasilnya 39,5. Kemudian 39,5 kita tambahkan 6 lagi, maka hasilnya 45,5. Terakhir 45,5 kita tambahkan 6 lagi, berarti di sini 51,5 ya. Nah, itu. Jadi gampang ya, tidak harus dihitung seperti tadi yang pertama. Jadi kita sudah tahu selisihnya, langsung saja ditambahkan dengan selisihnya. Oke, kemudian kita bahas yang tepi bawah. Ini masih pada kalau ada yang masih pada bingung menentukan tepi bawah itu dari mana gitu ya. Nah, jadi tepi bawah ini nilainya kita ambil dari sebelah kiri ya, sebelah kiri pada data nilai ini. Nah, jadi rumusnya itu TB diambil dari nilai sebelah kiri dikurangi 0,5. Jadi 25 kurangi 0,5, 31 dikurangi 31
0,5, 37, 43, 49. Nah, semuanya dikurangi 0,5 ya. Nah, kalau sudah tahu langsung saja dituliskan di kolom TB atau tepi bawah nilai pada nilai TB yang tadi yang sudah dikurangi 0,5. Jadi kan kita sudah bisa langsung nebak ya dari sini. Kurangi 0,5 adalah 24,5. Kemudian yang keduanya 30,5 dan 37,5, 42,5 dan 48,5. Sudah paham ya untuk menentukan TB. Kemudian kita ke menentukan TA. Nah, di sini nilai TA atau tepi atasnya berarti ada di sebelah kanan nilainya yang ini. Kalau tadi tepi bawah itu dikurangi, sekarang kita jumlahkan atau ditambahkan 0,5 gitu ya. Jadi 30 tambah 0,5 dan seterusnya ya ke bawah ya, ditambahkan 0,5. Hasilnya adalah 31,5, yang keduanya 36,5, 42,5, yang ketiganya 48,5, dan terakhir 54,5. Itu saja perbedaan dari tepi atas dan tepi bawah ya. Jadi tepi bawah itu menurun 0,5, sedangkan tepi atas naik 0,5. Oke ya. Nah, sekarang giliran kita menentukan histogram, poligon, dan ogif tadi pada data tabel yang tadi ya. Jadi kita buat seperti ini, batang seperti di diagram batang ya. Diagramnya kita bentuk seperti ini. Nah, ini diambil dari nilai frekuensinya. Nilai frekuensi kita ambil tarik nilainya dulu ya, kelipatan 2. Jadi 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Karena nilai frekuensinya akan kita plot ke sini. Nah, ini kan nilai frekuensinya ya, nilai frekuensi. Kita plot ke sini. Jadi ini 2 yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu adalah 5, berarti kan seperti ini. Agak naik dari 4 sedikit. Kemudian 15 ya. Kemudian 10 dan yang terakhir 8. Jadi jadilah seperti ini untuk nilai frekuensi. Kemudian kita plot nilai TB dan TA-nya. TB itu kan dimulai dari, tulis di sini ya, 24,5, kemudian 31,5, kemudian 36,5. Nah, kemudian 42,5, kemudian 48,5, dan yang terakhir 54,5. Nah, sudah ya. Itu merupakan nilai dari tepi bawah dan tepi atas pada tabel distribusi frekuensi. Kemudian nilai tengahnya kita plotnya di mana untuk nilai XI. Jadi ini kita belah 2 seperti ini ya. Seperti ini. Yang ini juga kita belah 2 seperti ini karena dia nilai tengahnya ya. Nah, nanti kalian bikin yang lebih rapih di rumah, yang lebih ini ya, pakai panggaris gitu, biar lebih tampilannya lebih rapih. Nah, kita masukkan, tuliskan nilai XI atau nilai tengah. Yang pertama tadi kita tulis di bawah sini ya, tengah-tengahnya 27,5, kemudian 33,5,
kemudian 39,5, kemudian 45,5, dan 51,5. Nah, itu ya 51,5. Sudah ditulis rapi seperti ini. Nah, inilah bentuk dari histogram pada data tabel di atas. Nah, ini histogram seperti ini ya. Jadi ini histogramnya. Kemudian kita bentuk poligonnya. Nah, poligon itu tinggal menyambungkan titik tengahnya saja ya. Jadi ini kita ambil titik tengahnya, kita buletin seperti ini. Nah, masing-masing. Jadi setelah dititik-titikin seperti itu ya, jadi langsung kita tarik garis saja. Nah, hep. Nah, kemudian, nah, turun lagi. Nah, ini adalah poligon dari frekuensi data tabel di atas ya. Jadi ini yang seperti ininya adalah poligonnya, poligon frekuensinya, gitu ya. Oke, baik ya, kita sekarang saatnya menghitung atau menentukan tadi tabel distribusi frekuensi disajikan dalam bentuk OGIF. Yang dalam bentuk OGIF kita bahas sekarang ya. Nah, di sini yang kita ambil dari data tabel distribusi frekuensinya hanya nilai FI dan nilai TA atau tepi atasnya ya. Untuk penyajian dalam bentuk OGIF itu kita membutuhkan tepi atas dan juga kita membutuhkan nilai frekuensi kumulatif ya, kurang dari tepi atas tadi. Jadi untuk menentukan frekuensi kumulatif kita ambil nilai dari si frekuensi ini ya, kemudian kita jumlahkan ke bawah gitu. Nah, di sini untuk tepi atas yang pertama 31,5 itu tidak berubah, nilainya adalah 2. Dan untuk frekuensi kumulatif tepi atas yang kedua yaitu 36,5 adalah 7 karena sudah dijumlahkan 2 tambah 7. Kemudian dijumlahkan seterusnya ya. 7 ditambah 15 adalah 22 ya. Itu untuk 42,5, frekuensi kumulatifnya adalah 22. Kemudian 22 tambahkan 10, 32. Kemudian 32 ditambahkan 8 adalah 40. Nah, setelah diketahui nilai masing-masing frekuensi kumulatifnya dan tepi atasnya tadi, kita langsung tabulasikan ke dalam bentuk OGIF ya, atau diagram OGIF. Nah, di sini yang perlu kita ambil nilainya adalah tadi ya, frekuensi kumulatifnya kita tuliskan di sini. Jadi dari 2, 7, 22, kemudian 32 sampai 40. Dan nilai tepi atasnya tulis di bawah. Seperti ini ya. Jadi tinggal dipasang-pasangkan. Berarti kan seperti ini ya, 2 dengan ini. Dengan 31,5 ya. Kemudian 7 dengan 36,5, 22 dengan 42,5, kemudian 32 dengan 48, dan yang terakhir 40 itu dengan 54,5. Nah, tinggal kita pasangkan titik-titiknya saja ya, di plot, ditandain titik-titiknya seperti membuat grafik pada umumnya ya, jadi seperti ini. Nah, itu adalah nilai diagram OGIF untuk frekuensi yang positif atau untuk nilai yang positif. Nah, sekarang kita tentukan untuk OGIF pada nilai yang negatifnya.
Oke, baiklah. Satu lagi kita tentukan ya. Jadi kita tentukan ogif. Tadi kita udah ketemu ogif positifnya. Sekarang kita ke ogif negatif. Jadi tadi untuk ogif positif kita memerlukan nilai tepi atas. Sedangkan yang sekarang untuk ogif negatif kita memerlukan data tepi bawahnya. Kemudian kita juga akan menentukan di sini frekuensi kumulatif lebih dari nilai TB-nya ya. Jadi yang pertama itu kita tentukan untuk frekuensi kumulatif dari tepi bawah. Yang pertama adalah 24,5, berarti kita jumlahkan semua data frekuensi ini, yaitu adalah 40 ya. Kita jumlahkan semuanya, jadi jumlahnya 40. Nah, dari situ langsung saja kita tentukan dari 40 ini frekuensi yang pertama kan 2. Jadi tinggal dikurangi gitu ya. 40 dikurangi 2 adalah 38. Kemudian seterusnya 38 dikurangi 5 adalah 33. Kemudian 33 dikurangi 15 adalah 33 dikurangi 15 benar ya, yaitu adalah 18. Kemudian 18 dikurangi 10 adalah 8. Nah, itu semua kita sudah dapatkan nilai frekuensi kumulatif TB-nya ya. Nah, sekarang kita buat Kartesiusnya ya. Buat Kartesiusnya seperti tadi caranya ya, sama. Frekuensi kumulatifnya dan nilai tepi bawahnya sudah kita tulis. Nah, di sini yang belum kita tulis adalah nilai frekuensi kumulatifnya. Yang pertama, yang paling bawah ini adalah 8 ya. Nah, di sini kita tulis 0 dulu. 8, kemudian yang keduanya 18, ketiganya 33, 38 dan 40. Itu ya. Nah, ini kita benarkan lagi ya. Di sini 24,5, 31,5 ya. 30,5, maaf, di sini 30,5. 30,5, kemudian 36,5, 42,5, 48,5, dan ini kita hapus. Jadi sampai sini saja cukup ya. Kemudian kita plot masing-masing tadi. 24,5 memiliki nilai frekuensi sebesar 40. Nah, di sini. Kemudian 38 ke 30,5. Nah, itu ya, nanti kalian yang rapih di rumah. Kemudian seterusnya 33 ke 36. Kemudian 18 ke 42 dan 8 ke 48. Seperti itu ya. Tinggal kita buat titik-titik ujung-ujungnya untuk merapihkan dan untuk menarik garis plotnya ya. Langsung saja. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah ogif negatifnya gitu ya. Ogif negatifnya. Oke, sudah ya. Semoga bisa dipahami. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum.